waspada, OJK rilis aturan baru ya di 2025 mulai April ya. Jadi yang galbay bisa kena dampaknya. Siap-siap ya teman-teman dari sekarang yang melakukan peminjaman di pinjol yang ini ya, yang legal ya, yang terdaftar di OJK. Jadi yang gagal bayar itu wajib ya. Nah, apa saja sih dampaknya bagi yang galbay? Nah, ini teman-teman. Jadi di sini sudah saya cari informasinya sedetail mungkin untuk para pelaku pinjol yang ini galbay ya, apa saja dampaknya. Nah, ini teman-teman harus antisipasi ya dari sekarang. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan lihat 5 dampak yang akan dilakukan ya oleh pihak pinjol ya. Jadi yang pertama yaitu ini ya, bunga dan denda terus membengkak ya. Oke, itu bunga dan denda. Jadi nanti diberlakukannya kalau untuk yang pinjaman produktif itu mulai 1 Januari 2024, artinya 1 tahun yang lalu ya. Sedangkan yang untuk pinjaman konsumtif itu 0,2% dan mulai berlaku itu awal tahun kemarin ya, 1 Januari 2025 ya. Jadi ini misalnya teman-teman pinjaman 3 juta dengan bunga konsumtif 0,2% selama 30 hari bisa menambah biaya 180.000 ya, belum termasuk denda keterlambatan yang terus bertambah ya setiap harinya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman itu nanti akan dikejar oleh debt collector bersertifikat ya. Jadi nanti yang namanya debt collector itu tetap akan ada menagih ke alamat teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman untuk jaga-jaga itu bisa melakukan dokumentasi ya, supaya tidak ada tindakan yang berbau kekerasan ya atau aktivitas fisik. Oke, jadi dokumentasi itu sangat penting ya, supaya mereka tetap melakukan penagihan secara profesional dan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh pihak OJK. Lalu yang ketiga yaitu ini teman-teman, skor kredit anjlok di Slik OJK. Nah, kalau teman-teman nanti skornya anjlok itu ya kerugiannya ya buat teman-teman ya. Jadi nanti itu nggak bisa lagi pinjam ke depannya, baik di pinjol yang sama ataupun nanti di pinjol yang berbeda. Bahkan untuk di perbankan juga nggak bisa ya. Nanti misalnya mau kredit KPR atau kredit kendaraan itu kan juga nggak bisa, karena begitu dicek skor atau daftar di Slik OJK-nya itu skor kreditmu itu ini jelek gitu ya. Oke, itu nomor 3. Lalu yang keempat, nah ini resiko penyalahgunaan data pribadi ya. Jadi meski pinjol legal hanya boleh mengakses kamera, mikrofon dan lokasi pengguna, kebocoran data itu ya bisa aja terjadi ya, karena dalam banyak kasus informasi ini digunakan sebagai ini ya teman-teman, untuk tekanan ya secara psikologis ya bagi pelaku pinjol yang gagal bayar ini. Jadi ada kemungkinan disebar datanya supaya ya itu tadi secara psikologis teman-teman jadinya kan tertekan. Nah, jadi mau tidak mau kan akan melakukan pembayaran. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, nah ini jadi masuk ke ranah hukum ya, baik secara perdata ataupun secara pidana. Kalau perdatanya itu ini ya teman-teman, one prestasi ya, istilahnya ingkar janji. Misalnya teman-teman janjinya tanggal sekian harus melakukan angsuran tapi tidak pernah dibayar. Oke, jadi itu bisa masuknya ke perdata. Tapi lebih parah lagi bila ditemukan data palsu teman-teman ya. Jadi waktu teman-teman mengajukan pinjaman, datanya, KTP-nya semua itu palsu atau sudah diedit lah dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dijerat dengan pidana ya berdasarkan pasal 378 KUHP tentang penipuan jatuhnya ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap hati-hati ya, apalagi yang ini datanya palsu ya. Ada istilah data busuk, tapi teman-teman berani pinjam di pinjol yang legal. Nah, resikonya itu nanti bisa ke arah pidana, karena ya itu tadi, kalau kamu tahu datamu palsu atau data busuk ya sudah, biar nggak bermasalah secara hukum ke depannya, ya jangan ada gagal bayar ya, itu aja. Oke, kecuali datamu asli 100% punyamu ya, itu tidak ada istilah pidana ya, karena datamu asli, tidak ada unsur penipuannya di situ. Mungkin hanya perdatanya saja ya, karena tidak menepati ini pembayarannya setiap bulannya. Itu ya teman-teman, info terbaru ya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Terima kasih.